Heyo, 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 ketemu lagi dengan Dokter Ray. Semoga tetap sehat dan semangat karena hari ini kita akan membahas soal autoimun. Oke, kita mungkin ngobrol santai aja soal autoimun ya. Karena untuk dokter umum juga autoimun ini sangat luar biasa. Kompleksnya, luar biasa rumitnya, jadi kita ngomong santai saja. Autoimun berarti ini ada berhubungan dengan imunitas kita. Imunitas itu adalah daya tahan tubuh yang terdiri dari tentara-tentara yang membunuh setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dia seperti tentara pertahanan kita. Tapi karena dia autoimun, maka tentara-tentara ini tidak lagi bisa membedakan mana benda asing, mana tubuh kita, mana musuh, mana teman, mana barang-barang yang masuk dari luar tubuh, mana barang-barang yang memang sudah ada dalam tubuh kita. Jadi singkatnya, imunitas kita, tentara kita menyerang diri sendiri. Ini repot sekali. Kalian bayangkan orang yang kita percaya, orang yang sangat dekat sama kita, orang yang sudah kita anggap saudara, malah tikung kita, malah menikam kita dari belakang. Itu kalau hubungan pertemanan saja itu sudah sangat rumit. Apalagi kalau imunitas kita menyerang diri sendiri. Oke. Waktu imunitas kita menyerang diri kita sendiri, maka banyak sekali hal yang bisa terjadi, tergantung di mana dia menyerang. Bisa jadi dia menyerang di kelenjar gondok. Bisa penyakit gondok karena autoimun, karena diserang oleh tentara kita. Bisa juga kalau dia menyerang di kulit. Kulit jadi merah, terkelupas, kering, mudah terinfeksi di kulit, gatal. Kalau dia menyerang di rambut, alopecia misalnya, jadi kebotakan karena si tentara kita menyerang akar rambut. Ada juga yang menyerang misalnya di usus, bisa saja terjadi itu. Bisa lagi dia menyerang di mata, bisa saja. Jadi banyak sekali gejala yang bisa menghasilkan autoimun. Dan terlalu banyak manusia lagi yang mendiagnosa diri sendiri dengan autoimun. Itu sebenarnya autoimun itu jauh sekali, jauh di belakang banget itu. Itu diagnosa yang terakhir. Apalagi sebagai dokter umum, saya pribadi tidak pernah mendiagnosa pasien dengan autoimun. Saya selalu meminta konsultasi dari dokter spesialis penyakit dalam. Harus dokter spesialis. Kalau dokter umum yang mengatakan itu, ya perlu ditanyakan kembali. Perlu diperiksa kembali. Ada beberapa pemeriksaan namanya ANA-tes. ANA-tes, ANA-tes. Nanti coba tanya ke dokter kalau memang itu diperlukan. Coba tanya ke dokter. Dok, perlu gak saya periksa ANA-tes? Nah, itu dia. Lalu kenapa autoimun ini bisa terjadi? Mengapa tentara kita menyerang diri sendiri? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pasti. Banyak faktor yang mempengaruhi, maka tentara kita menyerang tubuh kita lagi. Yang repotnya, suatu penyakit tidak bisa disembuhkan karena penyebabnya tidak tahu. Misalnya kencing batuk, ya penyebabnya batuk, keluarkan batu selesai. Tapi apa yang membuat tentara ini menyerang diri kita? Gak tahu. Jadi penanganannya adalah gejala-gejala yang muncul, kita tenangkan. Dia radang, kita kasih anti radang. Dia sakit, kita kasih anti nyeri. Dia kering, kita kasih pelembab. Yang gatal, kita kasih obat anti gatal. Dan untuk tentaranya, kita berikan obat penenang. Jangan dulu, sabar, jangan serang lagi tubuh kita. Ini obat, tentara tolong kau tenang, jangan serang lagi. Cuman begitu. Begitu obatnya selesai, obatnya kita turunkan perlahan, dosisnya kita turunkan, dia tenang kembali tentara itu. Bisa jadi 2 bulan lagi tentara mulai menyerang lagi.
Jadi memang ini repot. Dan ini perjalanannya panjang sekali. Bukan penyakit yang bisa habis dengan 2 minggu, habis dalam 3 minggu, tidak. Apalagi habis dengan ramuan-ramuan, tidak sama sekali. Ini penyakit perjalanannya panjang. Dan saudara-saudara, mungkin Anda, teman, saudara yang terkena ini harus semangat. Karena begitu banyak langkah yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala dan bahkan bisa mengembalikan kualitas hidup kita. Jadi jangan patah semangat. Kayaknya untuk autoimun yang perlu kita tahu hanya itu. Dan sebaiknya jangan pergunakan autoimun terlalu banyak. Karena masih banyak penyakit lain yang bisa kita selesaikan. Masih banyak gejala dan masalah lain yang bisa kita konsultasikan ke dokter. Jangan langsung bilang autoimun. Apalagi di obrolan tongkrongan bilang autoimun. Orang lain merasa kita freak kalau kita ngomong autoimun terus. Bilang aja mahla. Lalu kita selesaikan masalahnya. Ya. Ya itu merawat pribadi sih. Terserah sih kalau mau ngobrol. Tapi yang paling penting ngobrol sama tenaga profesional. Yang penting dokter spesialis penyakit dalam. Itu jagonya. Itu yang bisa mengobati, menyamankan dan mendiagnosa dengan tepat dan cepat. Oke, itu saja mungkin obrolan kita soal autoimun. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat.